Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Eh, Salam. Shalom Bapak Ibu ya. Salam, salam. Bapak Ibu, selamat malam. Perkenalkan saya Bapak Pendeta Riki Semen. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu bisa malam hari ini saya akan membagikan tentang karakter dan hubungan. Nah, lebih baik mari kita membuka semua muka-mukanya supaya agak jelas. Ada Bu Melen Kalalo ya. Waduh, luar biasa ada Bu Melen. Ya, Pak Riki. Ya. Luar biasa. Itu dia. Ya. Pak Hari masih bisa dengar saya, Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Baik. Pak Hari di Sydney di mana, Pak? Ya di Sydney. Oh, enggak, maksudnya di daerah mana ya? Dekat University Macquarie, ke jurusan kedokteran. Oh, bukan, tempat tinggalnya. Di dekat Macquarie. Oh, dekat Macquarie ya, Pak ya? Macquarie University, ya. Ya, dulu waktu saya pelayanan Sydney dari Melbourne gitu aja, saya ke Melbourne dulu, gitu dia. Pak Jonathan Patiasina. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan bagikan tentang karakter dan hubungan. Ya, jadi mari kita membuka Alkitab yang temanya di 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau Bapak Ibu ada mau suka baca boleh 1 Korintus 13 ayat 11. Mungkin kalau ada Bapak Ibu, Bu Neneng mungkin bisa membacanya, tolong saya. Pak Yohanes, selamat malam. Wah, nongol juga di sini nih, luar biasa nih. Bu Melen juga gitu. Itu ibarat Berapa tadi, lagu Pak? di mana Berapa tadi? saja ada. Saya undang tadi, Pak. Ayo Siap, masuk, siap. saudara. Rugi Siap. Pak Riki yang bawa. Pak Neneng, Bu Neneng silakan membaca 1 Korintus 13 ayat 11. Oke. 1 Korintus, bentar. Ini gara-gara hujan sih di sini, jadi agak nggak terlalu dengar. Baik. Sebentar. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada ayat ini bicara tentang karakter dan hubungan, Pak Bu. Jadi kenapa saya pakai PowerPoint, nanti setelah saya bagi kita bisa discuss, Bapak Ibu. Jadi begini, bahwa saudara bisa lihat PowerPoint saya, pada bagian ini terdapat satu paket yang membahas tentang karakter. Nah, hubungan, sikap, dan kehambaan. Nah, ini mungkin sebagian dari Anda bertanya seberapa penting sih karakter itu. Tapi Alkitab kan kadang mengatakan bahwa begini, bahwa ada tadi yang dibaca oleh Ibu Neneng adalah 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, kata Paulus. Nah, aku merasa seperti kanak-kanak. Lalu Paulus bilang, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, ada kata di situ, Pak, Bu. Sekarang. Berarti kan kalau sekarang bukan besok, bukan kemarin, toh. Nah, sekarang jam ini juga. Nah, kenapa saya katakan, nah sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di PowerPoint saya sengaja karena saya seorang pengajar, jadi saudara harus lihat di PowerPoint dan mendengar sambil ini. Nah, karakter itu Bapak Ibu sangat penting karena karakter menentukan citra yang ditampilkan kepada orang lain. Nah, karakter tidak sama dengan karisma. Itu dia. Karakter tidak sama dengan karisma. Sekalipun dia pendeta, pemimpin gembala sidang sehebat apapun, dia mau gelarnya sekuler dokter, insinyur apapun, itu karakter lebih penting. Kenapa saya beritahu bahwa dalam kamus Webster itu dia karakter tidak sama dengan karisma. Itu menurut kamus Webster. Nah, kalau kita melihat satu definisi dari karisma, kalau saudara belajar tentang karisma, itu karisma begini Pak, Bu. Itu karisma adalah daya tarik pribadi yang sangat besar. Artinya orang terpesona. Nah,
Sedangkan karakter kan kekuatan atau moral atau etika. Nah, atau integritas. Nah, ada banyak orang yang memiliki karisma tetapi tidak memiliki karakter. Makanya Paulus katakan, waktu saya kanak-kanak, saya akan berbicara, perkataan saya seperti kanak-kanak. Nah, banyak juga mungkin kita umur bertambah secara umur, tapi secara rohani tidak bertambah. Mungkin saja itu dia. Nah, saya beritahu buat saudara sekali lagi, kalau saudara lihat dari sisi ini, ada sebuah pertanyaan Anda dan saya. Nah, ini penting Pak, Bu, itu dia. Nah, ada sebuah pertanyaan Anda dan saya. Nah, ini yang membuat saudara dan saya perlu pahami ini dia. Nah, coba Anda mungkin di sini lihat bahwa Anda dan saya mungkin memiliki karunia. Nah, karakter kita terlihat pada seberapa besar ketekunan kita dalam melakukan hal yang benar. Walaupun rasanya kita tidak senang melakukannya atau tidak ingin melakukannya. Halo? Itu karakter, Pak. Karakter itu terlihat seberapa besar ketekunan. Karakter gak berbicara saudara nyanyi lagu rohani jadi punya karakter yang kuat. Tidak. Karakter kita terlihat pada seberapa besar ketekunan kita, Pak, Bu. Untuk melakukan hal yang benar. Walaupun rasanya saudara nggak senang melakukan itu. Atau tidak ingin melakukannya. Itu yang disebut karakter. Mari saya meminta Ibu Lydia Lalang membacanya Roma 8 ayat 29, Bu. Silakan Bu. Roma 8 ayat 29. Mungkin bisa saya bantu, Pak. Silakan Pak, siapa yang duluan aja Pak? Baik, Roma 8 ayat 29. Baik. Begini firman Tuhan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat ayat ini Pak, Roma 8 ayat 29, saudara mesti tekankan di sini bahwa Paulus bilang begini Pak. Lihat, saudara lihat di PowerPoint saya. Rasul Paulus mengatakan dalam Alkitab Roma 8:29 bahwa saudara dan saya harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus anak Allah. Karena kenapa Pak? Kita harus diubah ke dalam karakter Kristus. Kita harus memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Sehingga dengan demikian kita bisa memancarkan citra dan rupa Kristus. Nah, pertarungan kita satu Pak. Tidak menentukan saudara nyanyi lagu rohani 3 lagu cepat atau 2 lagu lambat. Nah, saudara mau masuk ke gereja 5 kali juga setiap hari Minggu nggak menentukan. Tapi saya beritahu buat saudara, Paulus katakan bahwa kita harus diubah menjadi sama, itu dia. Nah, amin, amin. Iya, itu citranya. Amin, amin. Nah, itu penting. Makanya saya beritahu buat saudara, itu artinya Roma 8:29 itu maksudnya itu. Nah, seringkali kita gagal membaca ayat ini, kita sukanya ayat 28 saja, bahwa Allah turut bekerja. Nah, itu. Memang Allah turut bekerja, tapi ayat 29-nya kita nggak baca baik-baik. Nah, itu keraguan kita kalau kita belajarnya setengah, Pak. Nah, itu dia. Kalau kita belajar firman Tuhan setengah, ya repot juga. Kendalanya itu. Nah, saya beritahu buat saudara, kita harus mengerti bahwa perhatian utama Tuhan adalah tertuju pada karakter. Amin. Tertuju pada karakter. Amin. Tertujunya pada karakter, saya beritahu buat saudara. Oke, saya meminta worship leader lagi atau siapa, Bu Melen Kalalo yang bisa membaca, menolong saya Kejadian 1 ayat 26, boleh? Itu dia, karena saya nggak tahu semuanya tutup nih mukanya, itu aja, yang terbuka aja saya minta tolong. Kejadian 1 ayat 26. Baik. Bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Amin. Kalau saudara baca ayat ini, Pak, Bu, ayat ini punya maksud ini, Pak. Ketika Allah berkata, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar di sini tidak mengacu pada kesamaan fisik, tapi kesamaan karakter. Nah, mungkin saya melayani, Pak. Tipikal saya melayani, tapi saya nggak pintar bangun hubungan. Mungkin saja juga saya melayani, tapi karakter saya nggak bagus. Bisa saja. Nah, Tuhan mau bahwa itu dia, bahwa kita mengacu kepada firman Tuhan lebih bagus. Makanya begini, Pak. Coba Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya ya. Tujuan dari setiap orang percaya bukan untuk masuk surga. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, tapi tujuan yang terbesar kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ditangkap tuh Pak, Bapak Ibu. Bukan kesamaan fisik, tapi kesamaan karakter. Kalau saudara dan saya tahu tujuan hidup saudara, maka saudara dan saya tahu potensi kita. Amin. Sebab tidak ada satupun orang yang lahir di dunia ini yang tidak memiliki potensi. Jangan salah Bapak Ibu. Tujuan dari setiap orang percaya bukan masuk surga Pak, Bu. Bukan mengumpulkan kekayaan di dunia, tapi tujuan terbesarnya adalah serupa dengan Kristus. Amin. Setuju. Amin. Amin. Itu tujuannya. Nah, saya percaya, terima kasih diundang Zoom ini. Kiranya orang-orang yang ikut di Zoom ini kita terbuka gitu aja. Sebuah paradigma pola pikir yang kita harus rubah itu aja. Harus kita rubah itu aja. Nah, saya beritahu bahwa saudara. Nah, ini dia. Gunanya untuk apa? Membawa saudara dan saya untuk mengerti bahwa pengetahuan tentang potensi yang kita kandung akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Amin. Amin. Udah pasti. Amin. Makanya saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, tujuannya itu. Makanya tujuannya Tuhan itu kepada kita sebagai orang percaya bukan untuk masuk surga, bukan mengumpulkan kekayaan di dunia. Tapi tujuan terbesarnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kenapa saya beritahu ada sebuah tanggung jawab saudara, maafkan. Waktu saudara di bumi, itu dia muncul, kata bumi muncul, saudara harus menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman saudara. Saudara harus memberkati orang lain dengan potensi saudara, supaya saudara kelihatan menjadi garam dan terang. Amin. Dan saudara memuridkan orang lain, itu tujuannya. Nah, itu kan bicara buah. Alkitab katakan di Matius 3 ayat 9, jadikan hasil buah pertobatan itu. Hasilkan buah. Kalau saudara cuma bertobat, banyak orang bersaksi pertobatan tapi nggak ada buahnya. Makanya begini Pak, lihat pelan-pelan di PowerPoint saya. Silakan worship leader boleh tolong baca PowerPoint saya Pak. Hidup yang benci akan dosa dan mentaati firman Allah. Karakter terungkap melalui apa yang kita lakukan ketika orang lain tidak melihat kita. Banyak orang yang suka menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati Allah. Mereka akan melakukan hal yang benar jika ada orang yang melihat mereka. Amin. Amin. Coba Pak, saya minta tolong siapa yang mau baca Kolose 3 ayat 23 dan 24 Pak. Pak Hari minta maaf ya, saya pakai PowerPoint Pak Hari. Kolose berapa tadi Pak? 3 ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Baik. Begini firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Amin.
Amin. Nah, jadi artinya gini, Pak. Karakter terungkap melalui apa yang kita lakukan ketika orang lain gak lihat kita, Pak. Nah, banyak orang yang suka menyenangkan hati manusia, itu Saul di akhir zaman itu. Nah, Saul sukanya menyenangkan hati orang, tapi Daud sukanya menyenangkan hati Allah. Amin. 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 Itu yang harusnya kita belajar. Nah, begini Pak, karakter dibentuk lewat kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan sebetulnya merupakan karakter, Pak. Itu kebiasaan. Nanti kita diskusi. Kebiasaan-kebiasaan terbentuk melalui disiplin atau kurang disiplin, kan ada dua. Disiplin dan kurang disiplin. Nah, karakter kita pada dasarnya adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Nah, hal itu merupakan apa yang orang lain harapkan atas kita. Contohnya Pak, kebiasaan. Kita seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, suka berantem. Nah, padahal ceritanya udah anak Tuhan, itu aja. Berantem, jatuhkan yang satu, itu satu. Karena udah satu kebiasaan, udah habit. Oh, amin ya. Amin. Iya, ini udah jadi habit, makanya kelihatannya rohani dibungkus, tapi sebenarnya bungkusannya kosong gitu aja. Nah, makanya saya beritahu itu kebiasaan loh. Nah, makanya saya beritahu saudara, kalau sampai maaf kata saudara mengaku anak Tuhan, nggak perlu bilang hamba Tuhan, itu aja. Anak Tuhan, hamba nggak punya warisan, anak punya warisan. Enggak ya? Ya. Nah, tapi kalau saudara anak, tapi saudara punya pribadi karakter tidak mencontohkan sebagai anak Kristus, saya beritahu itu ada yang salah itu. Karena begini Pak, di dalam berhubungan, saudara lihat ini di PowerPoint saya, di dalam berhubungan dengan orang lain, saudara lihat, tindakan seseorang dipengaruhi oleh karakternya. Halo? Amin. Saudara bertindak berdasarkan karakter saudara, dan karakter saudara terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang saudara lakukan berulang kali. Karena begini Pak, karakter saudara berpengaruh pada tindakan saudara, dan tindakan saudara sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berulang kali. Haleluya. Amin, setuju. Amin. Nah, saudara bisa lihat ya, ayat yang tadi kita baca itu luar biasa. Makanya begini, kalau kebiasaan-kebiasaan saudara tidak pernah berubah, maka tindakan saudara juga tidak pernah berubah. Setuju Pak Hari? Setuju. Setuju. Ya, itu dia. Makanya saya percaya di Zoom ini adalah orang-orang yang punya mental baja. Artinya begini, difitnah tidak menyerang, gitu aja ya. Ada masalah nggak lari dari Tuhan, itu aja ya kan. Amin, puji Tuhan. Ya, yang masih kekanak-kanakan ya bertobat saja gitu. Nah, Amin. ya kadang-kadang kita ke gereja tapi kelakuan nggak sama. Kita kadang-kadang di gereja seperti malaikat Pak Bu, tapi di luar kayak sindikat. Amin, amin, amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Kadang-kadang di gereja kayak malaikat, keluar sindikat itu aja. Amin. Iya. Cuma punya predikat aja. Makanya begini Pak, baca deh ulang-ulang ayat ini. Saya suka ayat ini yang bawahnya, terjemahannya Pak. Saudara lihat ya, jelasnya begini. Ketika saya masih kanak-kanak, saya berkata-kata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pikiran saya berkembang. Amin. Kalau saudara sudah dewasa secara rohani, pikiran saudara berkembang. Amin. Amin. Jadi saya beritahu pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu yang masih ditutup mukanya boleh lihat-lihat mukanya gitu, biar saya bisa lihat kenal gitu. Nah, dari ayat ini Pak, saudara lihat ya, dari ayat ini seringkali dalam kehidupan kita, setelah kita menjadi dewasa, setelah kita hidup bertobat terima Kristus dalam hidup kita menjadi dewasa karena usia Pak. Ya, betul. Tapi Alkitab bilang begini, kekanak-kanakan adalah sifat atau karakter yang ada dalam diri kita. Yes.
Halo? Amin. Setuju. Amin. Nah, makanya saya beritahu. Artinya kalau saudara udah masuk di area pelayanan, tapi kalau saudara masih suka ngambek, lebih baik jangan pelayanan. Iya, betul. Jangan pelayanan. Gitu aja. Iya, iya betul. Berarti Anda nggak teruji karakternya. Amin. Ya, Aduh. ya mungkin saudara salah ngundang kali ya. Itu dia. Tidak, Salah hamba Tuhan. luar gitu. biasa. Nah, ya, kalau ke gereja masih suka sikut-sikutan, masih suka ngomongin orang, lebih baik kalau usah ke gereja. Betul, Pak. Setuju. Ya, nggak usah di rumah aja. Betul, Pak. Iya. Betul. Saudara Kalau lihat masih ya. rohana nggak usah pelayanan ya Pak. Nah, saudara lihat. Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada murid-muridnya dalam Matius 18 supaya menjadi seorang anak kecil. Bapak Ibu lihat, perbedaan antara menjadi seperti anak kecil dengan sifat kekanak-kanakan adalah ini Pak Bu. Kita harus meninggalkan sifat kanak-kanakan kita, dan di situ sisi juga kita harus mempertahankan sikap seorang anak kecil. Halo. Amin. Alkitab Setuju. mencatat, jika kita tidak menjadi seperti anak kecil, maka kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Amin. Amin. Menjadi anak kecil artinya begini, secara umur, secara dewasa kita memang umur tua. Tapi kerendahan hati harus seperti anak kecil. Itu maksudnya Pak. Makanya saya Amin. beritahu, kalau saudara yang ikut Zoom sini masih suka ngambek-ngambek, udah jangan pelayanan, udah. Betul. Iya, iya, Amin. iya, iyalah. Iya, makanya kelihatan dari muka-muka saudara adalah orang-orang yang suka dipuji daripada diinjak. Iya, kelihatan. Amin. Oh my God. Amin. Iyalah. Kita ini orang yang suka dipuji, nggak suka. Makanya kita suka berkat, nggak suka proses. Betul. Saudara lihat ya, dalam berhubungan dengan orang lain, mungkin anggota saudara, anggota keluarga, orang terdekat atau apa, kita seringkali sifat kekanak-kanakan kita muncul loh. Benar. Saudara malam hari ini saudara lihat PowerPoint saya, saudara belajar begini, daerah mana sifat kekanak-kanakan saudara yang muncul, itu yang harus dirubah. Wow, Pak. Itu penting itu. Iya. Setuju. Saya selama 23 tahun mengajar, itu dia. Saya pun harus mengajar diri saya supaya saya nggak pintar mengajar. Amin. Amin. Makanya begini Pak, mau tahu, hubungan dengan orang lain bisa menjadikan saudara dewasa. Karena hubungan adalah sifat Allah yang tertinggi dalam konteks kasih. Amin. Soalnya begini, kita nggak jadi dewasa membangun hubungan karena kita orang yang suka dipuji, suka diangkat-angkat gitu aja. Nah, kita lebih suka dibilang bagus dan baik daripada dibilang jelek. Betul. Amin. Iya. Halo, makanya saya bilang kalau saudara dibilang jelek kan biasa. Kalau saudara nggak jelek, kenapa saudara pusing? Gitu Betul. aja. Iya benar. Ya, Iya. Setuju. betul, setuju Ya nggak Pak Pak. Hari? Benar, Pak. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Itu aja. Ada? Jangan sampai saya udah bagi nih, saya masih bagi mungkin 10 menit lagi. Ntar saudara nggak ngerti lagi di ujung. Juga. Ya, ngerti, Pak. Tadi Ngerti, Pak. ada Pak tadi tentang masalah karakter tadi. Baik. Nah, kalau umpamanya kita di dalam pelayanan itu kadang-kadang sama-sama pengerja gereja, kadang-kadang mereka udah tua tapi
kelihatannya sifat kerohaniannya sepertinya kanak-kanakan gitu. Nah, banyak hal kita temukan seperti ini. Persis materi Bapak yang Bapak sampaikan ini bukan Pertanyaannya, cuman pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memberikan teguran terhadap itu orang secara rohania supaya Begini, karakter. Pak. Begini, waktu muda, dia masih muda, dia harus belajar menghargai yang tua. Waktu dia tua, dia juga sadar harus menghargai yang muda. Dan kalau dia muda, dia masuk di pelayanan harus termentor, termuridkan dengan baik, Pak. Supaya waktu dia tua nggak jadi sombong. Amin. Begitu Pak jawabannya. Kalau Bapak bilang cari solusinya, begini Pak, tergantung siapa yang lebih dewasa rohani, dia yang harus mengalah. Betul. Terus kalau umpamanya terjadi terhadap hamba Tuhannya sendiri bagaimana, Pak? Gak apa-apa Pak, gesekan biasa dalam pelayanan Pak. Gesekan biasa Pak, konflik dalam pelayanan bagus Pak. Iya, Pak. Konflik, begini Pak, konflik gak perlu ditengking. Konflik itu alat kedewasaan kita. Benar. Betul. Betul. Masa Pak Andre nggak tahu? Begitu Pak. Amin. Ya gini betul kalau menurut saya sih kalau kita lihat seorang hamba Tuhan berkarakter seperti itu udah janggal gitu loh Pak. Tapi Pak, kalau kita kepengen ngasih masukan sepertinya sungkan gitu loh Pak. gini Pak, kita kalau udah pelayanan, kalau kita udah dewasa rohani, kita dilarang untuk menghakimi orang Pak. Betul. Lagi pula Tuhan nggak suruh urut begini Pak ya, Bapak catat aja. Tuhan Yesus nggak suruh kita semua urus dosa orang Pak. Karena yang urus dosa orang Yesus saja di kayu salib. Gitu. Jadi kalau tuh orang yang tua juga susah dibilangin ya karena udah tua Pak. Betul. Udah Nah, kalau yang muda susah dibilangin karena yang muda agak sombong gitu. Iya, benar. Nah, jadi ini Pak, saya lanjut ya. Sebenarnya gini Pak Andre, dari mana manusia bisa menyatakan sifat Allah? Hubungan kasih Pak. Iya, betul. Alkitab bilang di Matius, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau sekalipun hamba Tuhan dia nggak bawa damai, dia bukan hamba Tuhan Pak. Betul. Banyak Pak hamba Tuhan seperti itu saya temukan. Ya biar aja Pak. Ya biarin. Saya nggak pusing dengan hamba Tuhan yang begitu banyak modelnya kayak begitu. Karena gini Pak, masing-masing kita punya kesalahan, kekurangan. Jadi lebih bagus kita cek recheck kekurangan kita supaya kita menjadi orang yang menang. Betul. Amin. Amin. Kan kita begini Pak, kita melayani bukan karena kita berjalan bersama dengan kepahitan. Iya. Makanya kalau orang berjalan dalam pelayanan masih berjalan dengan kepahitan dan kekecewaan, lebih baik dia jangan pelayanan dulu. Iya, betul. Amin, setuju. Iya. Nah, dia melayani dengan kepahitan dan kekecewaan, padahal ini adalah zaman kemanisan. Iya, Amin. Ini zamannya kemanisan, Pak, bukan kepahitan. Nah, Bapak nggak percaya? Coba, saya minta supaya nggak panjang lebar, saya ajak saudara lihat nih. Kalau saudara baca ayat ini, itu perpecahan dalam sidang jemaat. Itu ada di 1 Korintus 3, 1 sampai 3 tuh Pak. Wow. Oh itu perpecahan sidang jemaat Pak. Makanya seperti saya beritahu Pak,
Sebenarnya yang membuat hamba Tuhan pecah dan sering berantem, permasalahannya satu, Pak. Yang pertama karakter, yang kedua doktrin. Iya, betul. Nggak bisa dipungkiri, Pak. Saya 23 tahun, Pak. Saya pembicara bangsa-bangsa, pembicara kota-kota. Saya pembicara di tempat Pak Gilbert Lumondong, di Pak Pariaji, di Paniko, Pak Erastus, itu aja. Pokoknya di gereja besar di Jakarta. Itu saya bilang bahwa selalu terjadi perpecahan. Karena ini, Pak, karakternya nggak dibangun. Coba ayat 3 ya, saya baca. Sebab saudara adalah orang, saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup ini. Sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan kehendak Allah. Makanya kalau orang masih melayani, dikuasai oleh kehendak sendiri, pasti begitu. Pasti. Pasti, iya betul. Iya, Bapak Ibu nggak percaya maksud ayat ini dia nih. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat melukai kita kecuali reaksi kita. Betul. Halo? Setuju, Setuju? amin. Iya, benar. Ya, dalam sebuah hubungan, reaksi kita akan menentukan siapa kita, Pak. Betul. Makanya di dalam sebuah hubungan, reaksi yang salah akan mengakibatkan luka yang sangat berat. Oh iya, betul. Setuju. Betul Setuju, sekali. Pak Dokter? Ya, setuju. 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 Ya, makanya Pak, tak usah pusing dengan mikirin orang kayak begitu. Yang penting mikirin Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin. 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 Soalnya begini, Pak, ini Zoom nih, eranya Zoom. Eranya Zoom. Seluruh gereja, seluruh ministry, seluruh orang hamba Tuhan bikin Zoom. Betul. Tapi kadang-kadang keluar masuk Zoom sini, keluar masuk Zoom sana. Kerjanya cuma berantem di sana, berantem di sini. Itu aja. Padahal hamba Tuhan. Iya, benar. Mau tahu? Karena yang ngajarnya nggak jelas. Dan dia nggak Setuju. kuat dalam pengajaran. Jadi begitu, keluar masuk Zoom, keluar masuk sana aja. Benar, Pak. Setuju Pak Hari? Setuju, Pak. Iya. Makanya saya beritahu buat saudara. Nah, kalau saudara belajar ayat yang tadi nih, awalnya nih, lihat saudara, lihat PowerPoint saya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Lihat aja Bapak Ibu nih. Nah, dalam berhubungan dengan orang lain, seringkali kita berkata seperti kanak-kanak. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, jadi ada dua, Pak, dari maksud ayat ini. Ada perkataan anak-anak dan perkataan dewasa. Mhm. Perkataan orang dewasa adalah bicara ini dia. Coba kita buka Alkitab kita ya. Mari kita buka Amsal. Silakan Pak. Saya minta Pak Hari atau siapa yang mau baca. Amsal 8. Saya ajak Bapak Ibu membukanya Amsal 8, boleh? Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Ya, silakan. Amsal 8 ayat 5 itu dia. Nah, ayat 6, ayat 7 dan ayat 12. 5, 6, 7 lompat ke 12. Silakan. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntulah kecerdasan. Hai orang bebel, mengertilah dalam hatimu. Denganlah, karena aku akan mengatakan perkara yang dalam. Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Ayat 12, Pak. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13 terakhir, Pak. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu. Muslihat. Amin. 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 Saudara lihat dari sini ayat 12. Ternyata kalau saudara lihat pengetahuan nomor 2, Pak. Coba aja lihat ayat 12. Kebijaksanaan nomor 3. Yang pertama apa, Pak? Hikmat. Hikmat, ya benar. Kenapa hamba Tuhan, anak Tuhan itu suka berantem?
Karena kenapa? Jangan punya Ada dua hikmat. perkataan anak-anak dan perkataan orang dewasa. Perkataan orang dewasa ngomongnya pakai hikmat. Kalau saya mau ngomong dengan Pak Hari, saya harus susun kata yang baik-baik, itu dia. Karena kenapa? Supaya saya tidak menyinggung perasaan Pak Hari. Mungkin saya berbicara dengan Pak Yohanes, saya tidak menyinggung perasaan Pak Yohanes, itu dia. Tapi kalau saya ngomong sama anak kejalanan, saya akan ngomong baik-baik tapi menegaskan hal-hal yang baik. Betul. Gitu. Hmm. Nah, kalau perkataan anak-anak, makanya Bapak Ibu banyak hamba Tuhan karena kekanak-kanakan perkataannya nggak dipikir dulu. Asal ceplos. Nah, Benar. ceplos akhirnya orang ribut. Nah, ini yang sehari-hari ini di Zoom saya sering katakan, harusnya Anda dan saya belajar yang benar dan yang ngajar juga harus benar. Mari saya ajak saudara, Yakobus 3 ayat 2. Masih ada waktu ya Pak? Nasing. Siap. Yakobus 3 ayat 2, saya minta tolong Pak Hari. Ya kabus berapa? Yakobus 3 ayat 2 Pak. Oh 3. Sorry. Sudah. Oke, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga menyendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya. Kalau yang dibaca oleh Pak Hari, itu lembaga Alkitab Indonesia bilang begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Setuju? Setuju. Barang siapa tidak bersalah dalam segala perkataannya adalah orang sempurna. Itu Pak Andre maksudnya. Tapi kalau firman Allah yang hidup, dia bilang begini, saudara sekalian yang saya kasihi, jangan suka mempersalahkan orang. Nah, karena kita semua melakukan kesalahan, terjemahannya. Betul. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu nggak apa sih artinya Yakobus 3 ayat 2? Orang cuma baca dari sisi begini. Kamu harus sempurna seperti Yesus sempurna. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini Pak. Nih, lihat PowerPoint saya. Boleh dicatat, boleh difoto. Kata sempurna bukan berarti kita sempurna. Tapi punya pengertian saudara dan saya dewasa dan matang. Amin. Itu kata sempurna. Orang yang Amin. dewasa bisa mengendalikan seluruh tubuhnya termasuk lidahnya. Betul. Gitu, jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan tapi mulut kita ember.com. Nah, gitu. Iya, takutnya ember.com. Nah, gitu. Oh my God. Amin, amin, amin. 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 Lucu juga ya pendetanya. Luar biasa. Iya, kadang-kadang kita ember.com, Pak. Iya benar. Iya, padahal juga ember nggak ember-ember banget gitu aja. Tapi kita aja ember.com. Bukan. Amin, amin, amin. Amin. Makanya sebenarnya tahu malam hari ini kata sempurna itu bukan saudara sempurna kayak ndak tersentuh dosa. Betul. Saudara sempurna karena ada ini dia dewasa dan matang. Nah kata matang kan dalam bahasa Indonesia teruji. Iya. Nah itu harusnya Pak. Internetnya Nah makanya begini. Dalam berhubungan dengan orang lain kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita dalam tindakan. Haleluya. Amin. Setuju Pak Yo? Amin. Ya, setuju. Setuju. Nah, sifat kekanak-kanakan bila tidak kita tinggalkan akan mempengaruhi sebuah keputusan kita, mempengaruhi semua terjadi dalam kehidupan kita. Harus begitu, tenang aja Pak Andre, biasa. Makanya begini Pak, kalau mata kita terang, kita akan lihat orang terang. Kalau mata kita terkontaminasi dengan kejahatan, kepahitan, kita sering menghakimi orang lain. Benar. Iya. Nggak peduli Pak, Iya. orang mau bilang Pak Andre bagaimana atau begini, kalau Anda melayani lurus, pasti Anda lurus. Betul. Amin. Haleluya. Makanya Pak, kalau orang sampai hari ini
masih kepahitan, dia nggak bisa mencintai siapa-siapa, nggak bisa mengasihi siapa-siapa, dia harus belajar mencium tiang listrik, Pak. Cium tuh tiang listrik. Amin. Nggak dilarang cium tiang listrik. Kan Jakarta bilang tiang kelonongan. Bakar dong, Pak, Tiangnya nggak kebakar, Pak. Tiang hatinya. pegang kabelnya kebakar. Betul. Pak Andre bagaimana Pak Andre? Pusing tuh Pak Andre. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Jadi saya beritahu Bapak Ibu, maksud dari 1 Korintus 13 ayat 11 mau tahu? Ini yang dibaca Bapak Ibu dari tadi. Tuh Pak, lihat tuh. 1 Korintus 13 ayat 11c. Sekarang, ada kata sekarang Pak. Aku meninggalkan, ada kata meninggalkan, catat baik-baik. Kata meninggalkan dalam bahasa Yunani itu berbicara katargeo. Artinya mau tahu, aku mematikan atau membinasakan sifat kekanak-kanakan itu supaya tidak menguasai aku lagi. Itu Paulus katakan. Halo, itu namanya katargeo. Jadi kalau saudara baca ayat ini mengacu kepada Paulus mengajar kepada saudara dan menghimbau bahwa begini. Paulus katakan, aku mematikan atau membinasakan sifat kekanak-kanakan aku itu supaya tidak menguasai aku lagi. Jangan salah Pak, kita nggak suka sama orang itu kita kekanak-kanakan Pak. Halo? Ya, amin, amin. Amin. Makanya begini Pak, saya ajak pelan-pelan ya, kita dua slide selesai. Cara untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan adalah saudara dan saya menyerahkan hidup saudara diolah oleh Allah atau Tuhan. Amin. Nah, Amin. orang yang tumbuh dan jadi dewasa dilihat mahirnya bangun hubungan. Ya, mahir, dia mesti mahir bangun hubungan. Saudara mau lihat sekali lagi, kalau saudara mahir dalam bangun hubungan, saudara terlihat sebagai dewasa rohani. Pak Andre, saya di Jakarta itu banyak pendeta-pendeta yang dekat sama saya dan apapun. Mau Pak Gilbert, Pak Eras, siapa saja, Pak Niko, siapa Pak Eras. Itu saya beritahu, kadangkala kita harus bawang melihat ada sebuah benturan. Tapi terlihat bagaimana kita pintar mahir bangun hubungan. Secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal dengan di bumi ini dengan sesama, kita harus pintar bangun hubungan. Amin. Ini kuncinya terakhir Pak. Kedewasaan kita ditentukan oleh hubungan. Saya tutup, mari kita buka Alkitab, saya selesai. 2 Korintus 1 ayat 12. Siapa yang mau baca silakan. 2 Korintus 1 Ayat 12 Pak. ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12 demikian bunyinya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. 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 Itu Pak ayatnya Bapak Ibu. Saudara harus kuat di sini Pak. Ayatnya berbicara ada dua Pak. Itu dia. Bahwa waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama, itu harus dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian. Itu kemurnian dan ketulusan itu dari Allah Pak, bukan dari hikmat duniawi. Halo. Itu saya beritahu saudara sekali lagi. Amin. Kalau dalam bahasa Inggris ayat ini di bagian B itu terjemahannya begini Pak. Kami menyadarkan diri kepada Tuhan dan bukan kepada kecakapan kami sendiri. Lihat.
Berarti saya dan saudara sadar bahwa kecakapan saudara bukan karena hebat saudara dan saya, Betul. karena Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Oke, mari silakan kita berdiskusi. Diskusi. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Iya, saya boleh bertanya, Mas. Balik, siapa Pak Yohanes? Bagaimana kita meninggalkan bayang-bayang dari seorang pimpinan yang bersifat kekanak-kanak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Menurut hemat saya, bahwa begini Pak, seharusnya saudara memang kan kita kadang-kadang sebelum jadi pemimpin, kita harus dipimpin. Betul. Betul toh? Di mana-mana nggak mungkin orang akan jadi ayah tanpa sebelum jadi anak. Mhm. Dan tidak ada seorang pemimpin kalau dia belum pernah dipimpin. Nah, kalau kita ada di bayang-bayang seorang pemimpin, mau tahu, karena kepemimpinannya adalah seorang kekanak-kanakan. Karena kita di sini tidak percaya bahwa kita juga terlahir sebagai pemimpin. Betul. Karena kenapa Pak? Kita hidup lewat bayangan kepemimpinan yang salah. Contohnya, satu Pak. Orang hari-hari ini tertipu dengan khotbah, dengan karunia. Mhm. Tapi kan Alkitab bilang kekuatan kita melayani hanya karakter Pak. Gitu Pak Yo. Kekuatan karakter. Nah, kenapa kepemimpinan kita kekanak-kanakan? Karena maaf Pak, di dalam dia harus dikeluarkan yang pertama kesombongan. Dia lupa di situ Pak. Nah, ini kesombongan. Ini yang membuat orang jatuh gara-gara ini. Nah, kesombongan. Yang kedua, dia harus sadar Pak, bahwa waktu dia memimpin yang ke bawah, dia mesti tahu Pak, bahwa itu karena anugerah. Makanya tadi kan kalau orang nggak tahu anugerah, orang itu kekanak-kanakan Pak. Itu. Nah, kenapa bayangan-bayangan itu masih mengikuti kita yang bawah? Karena kenapa Pak? Mata kita masih melihat karunia Pak. Kita nggak lihat lagi karakter. Tadi siang Pak, saya kasih contoh Pak Yohanes. Saya bilang sama dua pendeta. Saya bilang begini, yang satu pendeta ini hebatnya minta ampun Pak. Dua-dua pemain kesembuhan. Ternyata yang satu jatuh dalam dosa. Oh. Nah, dua-duanya pelayanannya suka bongkar dosa orang. Waduh. Pelayanan pelepasan. Waduh. Saya bilang begini, kamu berdua dari dulu tukang bongkar dosa orang sampai lupa bongkar dosa sendiri. Ya iya, dia lupa Pak. Nah, dia nggak cerdas. Kepemimpinan dia nggak dibangun dengan karakter yang kuat. Makanya satu Pak, maaf. Saya minta maaf, terpaksa saya harus ngomong. Karena dia pemimpin, tapi dia kekanak-kanakan. Makanya dia memimpin bawahannya itu dengan cara arogan. Lewat karunia dia. Nah, seharusnya enggak Pak. Itu. Benar, Gitu benar, Pak Yo. benar. Berarti Harusnya. karunia nggak terlalu penting ya Pak? Kenapa Bu? Berarti karunia apa nggak terlalu penting? Saya tidak katakan karunia tidak terlalu penting. Tapi permasalahannya begini Pak, Bu. Orang hebat di karunia tapi lupa karakter Yesus. Ya. Iya, betul. Kan Yesus katakan Bu. Waktu Allah berkata di Kejadian 1 ayat 26, dia bilang begini, kamu sergambar serupa dengan aku. Nah itu kan tadi saya katakan, bukan kesamaan fisik, tapi kesamaan karakter. Gitu. Bukan saya katakan karunia tidak penting, karunia bagus Bu. Tapi kalau tidak diimbangi oleh karakter, itu akan menjadikan kesombongan Bu. Iya. Iya. Karena akan terjadi Bu, di akhir zaman ini ada nubuatan-nubuatan palsu nanti. Oh iya. Iya. Udah Ya, ada. ini bukan hanya kita sedang tunggu, tapi sudah banyak terjadi. Sudah ada Pak. Nah, Iya. makanya maaf Bu, hari-hari ini seharusnya kita nggak jual karunia Bu. Yang kita tanamkan adalah nilai-nilai budaya kerajaan Allah.
Iya. Gitu. Kepemimpinan yang kuat, mau tahu Bu? Kepemimpinan yang kuat adalah begini. Dia harus mengerti bahwa yang di bawahan mereka dia penting juga. Itu kepemimpinan, Bu. Saya pembicara leadership, Pak. Jadi saya harus paham. Saya memimpin orang lain, saya harus melihat bahwa orang lain di bawah saya penting. Tadi kan ayat yang tadi kan, yang kata sempurna. Nah, coba. Kan ada kata tadi kan, ayat yang sempurna. Bahwa kalau kita baca baik-baik ayat itu, Pak Yo, itu keren banget, itu aja. Itu yang kata ini nih, kata sempurna. Bukan berarti kita sempurna, tapi punya pengertian, ada mature di situ. Dewasa dan matang. Ini dua ini kenapa, Pak? Dalam kepemimpinan ada yang gagal. Karena maaf, Pak. Kenapa kepemimpinan kekanak-kanakan? Karena dia tidak dewasa rohani, Pak. Dan dia tidak matang. Dia tidak teruji. Dia, Bu, kalau saya bilang Bu Lydia, dia cuma melayani dapat karunia, tapi tidak teruji dalam pelayanannya. Oh gitu. Gitu Pak Yo. Makanya ayat ini kan bilang begini, ketika aku kanak-kanak, ada kata sekarang gitu kan. Nah kata sekarang berarti sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Betul. Gitu Bu. Makanya saya beritahu buat saudara, nah ini dia, saya beritahu buat saudara. Kata itu saya beritahu. Nah, kata ini adalah saya beritahu saudara sekali lagi. Nah, ini yang kita perlu pahami, Pak, itu aja. Nah, kata sekarang yang tadi adalah ini dia, Pak. Nah, ini dia. Aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Itu Pak Andre. Nah, di ayat 11c meninggalkan itu kan itu katargeo, Pak. Dalam bahasa Yunani katargeo itu. Nah, saya pengajar bahasa Yunani Ibrani, Pak. Nah, kata Yunani itu dipakai adalah begini. Paulus bilang begini, saya matikan dan binasakan sifat kanak-kanak saya supaya sifat itu nggak menguasai saya lagi. Nah, harusnya hamba Tuhan bikin itu. Tapi sayangnya Pak Yohanes, banyak hamba Tuhan begini, terlalu cepat dipakai. Dan dia dikasih karunia, dia lupa yang ini. Dia lupa di sini Bu Lydia. Dia lupa bahwa mematikan, membinasakan sifat kekanak-kanakan itu. Betul, Pak. Malah bangga dengan kekanak-kanak. Sorry Pak. Itu malah bangga dengan kekanak-kanakan. Iya, karena begini. Dia merasa bahwa itulah identitas dia. Yes. Setuju, Pak Yo. Setuju. Dia menganggap itu sebuah identiti dia. Sebenarnya jujur, orang akan tertawakan dia Pak dengan cara itu. Ya, itu mau Pak. Saya beritahu, maaf ya, agak sedikit kasar. Saya agak sedikit kasar menerangkannya nih. Itu dia sedang menunjukkan kebodohan dia. Yes. Benar. Ya. Iya. Iya, dia lagi tunjukkan itu kebodohan dia, tapi menurut pandangan dia pintar, itu aja. Iya. Ya, iya itu. Betul. Banyak Pak pendeta kayak gitu. Banyak. Jadi Kita jumpai. Iya, banyak Pak. Iya Pak Hari. Jadi itu Pak Yo. Jadi maksud saya begini. Kadangkala maksud saya begini Pak. Itu dia, makanya kita jangan hanya kuat dalam karunia Bu Lydia. Betul. Yang kita harus perkuat adalah begini Pak. Karakter kedewasaan rohani kita yang harus kita perkuat. Nah, artinya begini Pak, seorang pemimpin teruji waktu bawahannya protes. Itu pertama, itu akan teruji. Iya. Dan kedua, bawahannya tidak menyukai dia, itu teruji sebagai pemimpin. Saya lewati itu. Oh, saya sering Pak. Berarti karakter harus kita bentuk ya Pak. Iya. Setuju Ibu. Kita jangan cuma pintar khotbah Bu. Ada juga orang khotbah salah Bu. Firman ini benar, yang khotbahnya salah. Iya. Oh begitu. Benar. Oh iya dong Pak Hari. Ada firman Tuhan tidak pernah salah Pak. Tapi yang berkhotbahnya salah. Iya, Salah menjabarkan yang pertama. Yang kedua, dia salah dalam karakternya. Iya benar. Iya. Betul. Iya. Terkadang tanpa dia sadari itu menyindir orang. Betul. Setuju.
Setuju. Makanya begini Pak, Dan firman dengan sengaja Tuhan. itu dia lakukan. Setuju Bu. Makanya begini Ibu, kita terlalu mensakralkan kayu mimbar Mika yang selalu tiap hari Minggu. Mimbar yang selalu kita taruh buat laptop, buat Alkitab, buat handphone itu tidak sakral, Bu. Karena Tuhan tidak mengurapi mimbarnya, tapi siapa yang berdiri di mimbar dia urapi. Benar. Tapi cukup sayang yang diri di atas mimbar kadang-kadang kekanak-kanakan. Iya. Dia pikir bahwa Benar. firman Tuhan untuk menyerang orang. Salah banget. Oh, sering terjadi, Pak. Ya, setuju Iya. Pak Hari. Sering terjadi itu. Ya, sering Tapi terjadi. kadang-kadang itu juga agak ambigu dengan menasihati orang. Yes. Bagaimana responnya tadi? Ada yang menganggap itu, oh itu, Tapi terkadang cara menasihatinya itu tapi padahal menurut logika dia. Setuju Pak Yo. orang yang mendengar berbeda-beda. Ya, itu, Ya, ya itu pendeta Michael itu. pendeta Michael siapa tuh Pak? Ya, siapa namanya tuh? Sebenarnya saya nggak tahu Michael apa itu. Ya, si ini tahu Pak Andre tuh. Pak Andre siapa? Pak Michael siapa Pak? Atau Pak Michael orang grup sebelah. Iya, Orang sebelah tidak siapa? perlu dibahas lah. Yang kita bahas yang di sini aja, nggak usah membahas yang lalu-lalu. Jadi Kita gini mengampuni Pak saja, Pak. Ricky. Baik. Kenapa tadi disinggung hal itu? Firman Tuhan yang dijabarkan Pak Ricky ini ada sangkut pautnya tentang ke Pak Hari. Begitu banyak rintangan yang dihadapi Pak Hari. Jadi Kita bisa dikatakan pakar kepahitan, bisa dikatakan dijolomi, dihakimi. Nah itu. Jadi ya sangat diberkati nih menurut saya firman Tuhan ini sangat Iya, diberkati. malam ini luar biasa firman Tuhan. Semua dikupas tentang karakter, penghakiman, penghujatan, kedewasaan, Termasuk sangat saya luar beberapa biasa. minggu lalu Jadi kan makanya tadi Pak dizolimi Hari juga. itu langsung ditujukan ke orangnya gitu. Mungkin nggak kuat lagi Pak Hari nantinya. Makanya sekarang saya banyak tanya dengan Bapak Begitu Pak. mengalami. Jadi Pak Michael sama siapa? Pak Roni itu menjatuhkan saya Pak. nah Gini itu Pak. Begini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita ngomong satu-satu. Gini Pak. Tidak ada orang muncul di bumi tidak tersakiti, pasti mengalami sakit hati. Betul Pak. Tapi secara jujur Pak, Setuju. saya beritahu Bapak Ibu. Orang bilang beda, di rohani itu lebih bagus dalam berkawan. Tidak. Sekuler dan rohani itu beda-beda tipis. Kalau ibarat orang DPR, MPR, politik berjalan, tapi teman bisa jadi lawan. Ya. Nah, tapi kalau di dalam kerohanian Pak, Bapak harus uji Pak, di mana itu menjadi seorang teman rohani yang baik. Mana ada Pak. Nah, makanya mungkin malam hari ini saya jadi teman yang baik buat Bapak. Amin Pak. Amin. Itu aja. Jadi teman yang baik buat Bapak. Ya. Karena jujur Pak, Amin. kenapa orang sering menjatuhkan orang? Orang sering berfitnah di belakang. Karena begini Pak, Betul. karena kita masing-masing manusia tidak pernah puas Pak. Karena kita sudah terlatih dari dulu dipuji. Nah, dipuji, disanjung gitu aja. Betul. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti ini karena tidak terlatih Pak. Kalau dia terlatih, dia akan lewat ini menjadi orang yang dewasa, cakap melakukan perkara besar. Ya, ya makanya saya beritahu Amin. Pak. Saya beritahu bilang begini. Kalau ada orang bilang begini, Pak Hari kelihatannya nggak bagus. Pak Hari harus berkata saya bagus, gitu. Iya, betul. Tapi dia ngomongnya di belakang Pak, itu Pak. Kalau di depan. Nah, gini Pak, kalau di tidak depan- ada Ya, manusia yang mau menjelekkan manusia di depan. Nah, itu chicken Pak.
Ya, kalau buat saya pribadi, saya pesan sama Bapak, selektiflah panggil hamba Tuhan dan berkawan juga selektif. Pak, kalau di sini Pak, oke, di Australia face to face Pak. Kalau kita nggak senang, kita ngomongin di depan orang Pak. Nggak ada Saya belakang ngerti. orang. Ya, Gitu. karena begini Pak, budaya kan beda Pak. Iya betul. Misioneri Pak, sorry ya, saya ngomong dulu. Waktu saya bicara di misioneri bangsa-bangsa dan 47 bangsa Pak. Ya. Bangsa-bangsa bilang begini, hey, you from Indonesia? Yes. Dan dia katakan orang Indonesia itu gampang menghakimi dan berasumsi. Malu banget Pak. Betul. Memang betul Pak. Kita orang Indonesia. Iya. Nah, itu yang ngomong hamba Tuhan sangat dipakai Tuhan dahsyat gitu aja. Karena begini Pak, di Indonesia hamba Tuhannya begini Pak. Yang pertama, satu Pak, karena kita tidak terdidik dan tidak termuridkan dengan baik, dan jadi kita mudah Pak melepaskan hubungan. Ya, saya percaya Pak Hari, Tuhan akan bela Pak Hari. Artinya saya nggak tanya sama orang yang sana siapa yang lebih benar Pak. Karena kenapa Pak? Orang benar nggak perlu cari kebenaran. Betul. Iya, setuju. Iya. Dan orang benar nggak perlu cari pembenaran. Ah, itu parah itu. Itu parah. Oh, Itu pembelaan. parah itu Pak Yo. Lewatin aja Pak. Saya terima kasih diundang Bu Neneng di Zoom ini sama Pak Hari ya, Pak Andre semuanya. sama-sama. Biasanya Bu Melanie, Pak Yohanes ada di Zoom saya Pak. Di Zoom saya orang nggak keluar masuk Pak. Ada juga yang keluar, ada yang masuk. Yang masuk bertahan karena pengajaran saya tajam. Betul. Yang keluar karena dia memang nggak kuat kepalanya Pak. Iya. Kepalanya nggak kuat karena biasa terima firman yang biasa Pak. Iya benar Pak. Itu dia. Kan ini zamannya besi menajamkan besi Pak. Iya betul. Nah, saya yakin lah malam hari ini Pak Hari biasa Pak. Hari ini orang sedang bersaing dengan Zoom Pak. Iya, memang benar. Terlihat mana hamba Tuhan yang murahan jual firman Tuhan di Zoom Pak. Iya benar Pak. Saya paling nggak Nah. ada. Iya. Saya ini Pak baru bulan Maret itu disuruh Tuhan juga Pak buka Zoom. Tapi saya bilang saya nggak ada waktu karena kan saya kan dokter ya kan. Dokter itu kan banyak perawat ya kan. Apalagi saya bagian jantung ya kan. Saya ini ya nggak ada waktu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak ada waktu mau buka Zoom. Saya bilang gitu. Tahun lalu juga saya kan ada apa pandemi itu. Nah, yang paling pertama itu paling worst itu yang pertama 2020 ya kan. Itu udah mencipta yang meninggal udah ada 1.005 gitu di Sydney gitu. Ya. Maka itu saya bilang Tuhan saya nggak bisa buka Zoom tahun 2020. Nah, terus Tuhan ingatin saya bulan Januari atau Februari itu katanya saya harus buka Zoom tahun 2021. Ini sudah 2021 tapi bulan Februari. Saya bilang saya bilang sama Tuhan, maaf Tuhan, saya nggak bisa janji kapan saya bisa bukanya gitu kan. Banyak orang sakit juga kan. Saya bilang Tuhan, tolong juga itu sembuhin orang sakit juga. Saya bilang Tuhan gitu yang kena COVID-19 itu. Nah itu kan iya kan COVID-19 itu kan itu serangannya di jantung Pak, yang sekarang ini tuh Pak, bukan dia ya ada yang serang di ini di hati di paru-paru Pak, ada juga gitu. Tapi kebanyakan itu di jantung lah gitu. Karena kita udah di iniin udah udah dibuat apa namanya orang Italia ini orang tua ini saya bilang percobaan. Nah itu saya like tuh perubahan itu ya COVID itu nyerang di jantung. Memang betul di Singapura udah dipraktekin juga Pak. Jadi ya nggak tahu di Indonesia bilang di paru-paru gitu. Mana yang benar mana yang nggak benar itu Pak. Gini Pak, saya boleh sedikit, saya tidak menggurui Pak Hari karena Pak Hari orang luar biasa.
Apalagi Bapak dokter jantung ya. Iya. Itu dia. Daripada mikirin orang yang jelekin Bapak nanti jantungan, lebih baik sekarang Bapak berpikir bahwa begini, Bapak adalah seorang pemenang. Gitu. Amin. Amin. Seorang pemenang, gitu dia Pak. Yes. Yakin bahwa begini Pak, manusia boleh tinggalkan dan menjatuhkan, tapi Tuhan yang baik tidak pernah menjatuhkan. Iya. Yes, amin. Percaya, Pak. Itu dia. Maka itu Pak, saya buka Zoom itu untuk menciptain Indonesia Pak, itu Pak. Amin. Bisa ikut nama Zoom itu Pak. Bukan Ya. untuk saya Pak, gitu. Baik. Nah, kalau Bu Lydia dari Jakarta. Saya. Ya. Saya di Palu, Pak. Wih, Palu. Ya. Kalau Pak Andre? Jakarta. Saya di Jakarta, Pak. Oh, Pak Andre gereja mana, Pak? Gereja saya gereja terdaftar di GKP, Pak. Oh, gereja Kristen Pasundan. Iya, tapi selama ini kebanyakan di dunia karismatik. Di mana, Pak? Dunia karismatik mana? CMC Grace. Sorry? CMC Grace Jakarta. Siapa tuh? Pendeta Ibu Meti Agustina. Oh, oke. Kalau Ibu Lydia Lalang di Palu di mana, Bu? Saya dari Bala Keselamatan. Oh, Balkes. Siap. Berarti memang kita ditaruh semua rata-rata gereja berbeda, tapi untuk Yesus semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Udahlah Pak, sekarang saya percayalah Pak Hari, itu dia. Saya yakin Pak Hari adalah orang yang diberi kekuatan Tuhan. Amin. Amin Pak. Ya, memang nggak gampang Pak di dalam dunia ini mencari teman sesama hamba Tuhan dan sesama anak Tuhan. Betul, Jadi Pak. dia. Saya nggak kebetulan Pak malam hari ini membagi tentang hubungan dan karakter. Biasa Pak. Makanya kita doanya mesti ganti Pak. Tiap pagi kita berdoa begini, Tuhan kirim 10 orang yang tukang fitnah saya. Gitu. Nah, gitu. Supaya kita semakin kuat ya Pak. Semakin kuat Bu. Iya. Gitu. Amin. Lalu hari Selasanya kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Kirim 25 orang yang bohongi saya. Nah itu dia. Haleluya. Itu Iya. Pak. Mungkin ini nggak terpakai sama orang gereja Pak, tapi saya mengajar pendoa-pendoa. Saya pembicara jaringan doa nasional Pak. Nah saya orang yang agak lawan arus Pak. Karena kenapa? Kalau kita flat datar ikut Tuhan, nggak ada tantangannya Pak. Dan malam hari ini saya challenge buat saudara bahwa waktu kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita nggak terganggu dengan hubungan manusia yang mengganggu kita. Betul. Iya. Amin. 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 Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya mau berdoa. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya mau berdoa. Boleh Pak? Ya, silakan. Iya Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hamba-Mu boleh ada tempat ini, diajak oleh Bu Neneng, diberi kesempatan oleh Zoom ini, oleh Pak Hari, Pak Andre, dan teman-teman semua. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sangat baik buat kami. Amin. Bapak kami berdoa buat Bapak Dokter Hari Tuhan, Kau beri kemampuan, kekuatan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang memberi kekuatan buat beliau. Kami yakin Tuhan, dia sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai dokter Tuhan. Kami yakin Tuhan, dia menjadi garam dan terang dan menjadi berkat dimanapun. Tuhan Yesus kami tahu, di dalam kami berjalan bersama Tuhan, kadang-kadang kami juga berhubungan dengan teman-teman sejawat, rekan seperjalanan. Kadang-kadang mereka menyakitkan kami, mereka membohongi kami, memfitnah kami, menceritakan kami yang tidak baik di belakang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang baik selalu memberi kebenaran yang baik dalam kami. Beri kekuatan kami Tuhan, kami tidak terbunuh sukacita kami dengan kata-kata manusia. Tapi kami tahu sukacita datangnya dari Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, Kau berkati Pak Hari Tuhan, beri kemampuan dia. Pak Andre Tuhan yang worship leader, Kau berkati.
Bu Lydia, Bu Neneng, Bu Melin Kalalu, Pak Yohanes, Tuhan, Bu Agnes. Kami percaya di Zoom ini orang-orang yang ada pada malam hari ini adalah orang-orang yang menang dan mereka adalah orang-orang pemain garis depannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sedang lihat musimnya Tuhan yang luar biasa. Karena ini seasonmu Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa waktu Tuhan mengolah kami, Roh Kudus mengintervensi kami dan kami tidak khawatir, kami tidak takut. Kami tidak merasa takut karena orang lain ceritakan kami, karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga yang ikut Zoom pada malam hari ini, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang benar-benar mungkin membutuh pertolongan dari Tuhan yang luar biasa, Tuhan buka jalan buat mereka. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan Roh Kudus yang tidak terbatas akan mengikuti kami sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.